Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Hanifatul Maulidah dan rekan saya dan saya Mutul Maula. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3, yaitu bentuk format penulisan bagian isi bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada 4, yaitu latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Dalam masalah itu juga terbagi menjadi 2, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Latar belakang. Latar belakang merupakan penggambaran dan penjelasan hal-hal yang menjelaskan atau melatar belakangi serta mendorong timbulnya suatu masalah. Uraian pada latar belakang ini bisa dimulai dari hal-hal yang bersifat umum hingga pengungkapan yang lebih spesifik, yaitu 1. Alasan rasional dan esensial. 2. Gejala di lapangan yang menimbulkan permasalahan. 3. Adanya permasalahan kompleks yang harus segera diselesaikan. Dan yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah. Masalah merupakan suatu keadaan di mana menghasilkan suatu kebingungan dan harus diselesaikan. Dalam pendahuluan, pemilihan topik masalah ini merupakan langkah awal dari suatu penulisan atau suatu studi. Pemilihan ini merupakan pemilihan yang paling menentukan untuk kegiatan selanjutnya. Masalah dibagi menjadi 2, di mana yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hikmatul Maula. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang masalah. Di sini masalah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama identifikasi masalah dan perumusan masalah. Identifikasi masalah ada 2, yaitu gap teori dan aplikasinya dan hierarki masalah. Gap teori dan aplikasinya yaitu masalah yang diungkapkan berdasarkan perbedaan teori dan penerapannya. Hierarki masalah yaitu permasalahan yang diungkapkan secara lebih rinci. Jadi di sini permasalahannya itu lebih dijelaskan secara lebih detail begitu. Yang kedua, perumusan masalah. Dalam penulisan perumusan masalah ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, membuat kesimpulan berdasarkan analisis data. Yang kedua, mencantumkan uraian masalah dan identifikasinya. Yang ketiga, masalah dengan faktor yang terkait. Selanjutnya, tujuan. Di sini, tujuan merupakan hal yang ingin dituju atau dicapai oleh sang penulis kepada sang pembaca. Dalam perumusan tujuan, di sini bukan mengenai tujuan melakukan penulisan, akan tetapi tujuan penulisan atau studi itu sendiri. Nah, dalam penyusunan tujuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama dirumuskan dalam kalimat positif yang diperoleh dari setiap rumusan masalah yang ada atau submasalah untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua, rumusan tujuan sebaiknya dapat diukur ketercapaiannya oleh kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data dan pembahasan. Dan yang terakhir di sini ada manfaat. Manfaat merupakan kegunaan dari hasil karya ilmiah yang dibuat dengan menguraikan kegunaan untuk diri sendiri, orang lain, lembaga, negara, atau kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.